Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Ayu Natasha. Saya berasal dari PGMI 3 dengan NIM 2220201100. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tahapan penulisan karya ilmiah. Nah, pada umumnya penulisan sebuah karya ilmiah seperti makalah, artikel, dan resensi melalui tahap-tahap tertentu. Lebih-lebih karya ilmiah dalam skala relatif besar seperti buku, teks atau ajar, buku referensi, laporan penelitian semacam hibah bersaing atau hibah penelitian kerjasama perguruan tinggi. Lebih dari itu, tahapan penulisan tersebut diperlukan agar kita dapat menghasilkan karya ilmiah yang berbobot. Pentahapan itu dapat membantu penulis terhindar dari penulisan yang melebar dari tema atau topik atau penyimpangan dari tujuan semula. Tahap-tahap dalam penulisan karya ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap pra-penulisan, yang kedua tahap penulisan, yang ketiga tahap revisi dan penyajian. Tahap pra-penulisan meliputi 1. Pemilihan. Pemilihan itu meliputi tema, penentuan topik. 2. Perumusan judul. 3. Perumusan kerangka karangan. Yang keempat, perumusan bahan mencakup. Pengumpulan bahan mencakup itu meliputi A. Pencarian keterangan dari bahan bacaan seperti buku, majalah, dan surat kabar. Yang B. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak narasumber. Yang C. Pengamat langsung datang ke objek untuk diobservasi. Nah, yang ke D. Eksperimen dan pengujian di lapangan atau di laboratorium. Yang kelima, pengorganisasian. Pengorganisasian itu meliputi seleksi bahan, klasifikasi bahan, reduksi bahan, dan penyajian bahan-bahan penulisan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kedua, tahap penulisan. Tahap penulisan mencakup 1. Penulis konsep mentah atau draft, yakni naskah secara menyeluruh, bab demi bab, subbab demi subbab, atau bagian demi bagian yang lazim dilakukan. Yang ketiga, tahap revisi dan penyajian, mencakup koreksi, penyunting, dan penyajian. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Tahap ini pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat suatu karya ilmiah, harus memilih tema. Memilih tema adalah gagasan sentral atau ide pokok sebuah karangan. Dalam hal ini, tema dapat dipilih dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, ideologi teknologi, agama, kebudayaan, pendidikan, dan lainnya. Yang kedua, yakni penentuan topik. Penentuan topik ini juga sangat penting karena bidang sosial mencakup masalah kemasyarakatan. Nah, pokok kajian yang dapat diturunkan atau diambil dari tema atau subtema disebut topik. Dalam konteks pemilihan topik yang akan dibahas dalam karya ilmiah, menyatakan bahwa lebih baik menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok-pokok persoalan yang benar-benar diketahui atau dikuasai, daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik dan tidak diketahui sama sekali. Nah, yang ketiga, penetapan judul. Penetapan judul ini adalah kerangka karangan yang disebut judul, yang kita tetapkan sesuai sendiri dengan topik atau masalah yang dibahas. Kriteria judul karangan yang bersingkat, relevan, dan provokatif, serta mengandung kata-kata kunci dan menggunakan kata denotatif. Yang kedua, pembuatan kerangka karangan atau outline. Dalam dunia tulis-menulis,
diperlukan kerangka karangan yang atau disebut juga outline. Karena penulisan dalam karya ilmiah dapat membuat kerangka karangan ringkas, yakni kerangka karangan yang hanya memuat pokok-pokok gagasan sebagai bagian dari topik yang sudah dibatasi, atau merupakan perluasan dan penjabaran dari kerangka karangan ringkas. Di dalam kerangka karangan, contoh seperti makalah itu ada pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, sumber daya insan. Dalam kerangka karangan seperti contoh makalah terdapat pendahuluan atau pengantar, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga tujuan penulisan, yang keempat ruang lingkup pembahasan, yang kelima rumusan masalah, yang keenam penutup, setelah itu kesimpulan dan saran-saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Jika kerangka karangan seperti itu sudah dianggap final, langkah berikutnya adalah proses penulisan naskah karangan atau penyuntingan naskah yang diakhiri dengan pengetikan dan penyajian. Selanjutnya yang ketiga yakni pengumpulan bahan atau data. Karangan sudah dibuat, lalu judul dan kerangka karangan sudah disetujui oleh dosen pembimbing, maka selanjutnya pengumpulan bahan atau data dilakukan dengan 1. Studi pustaka atau dokumen. Yang kedua, wawancara atau interview. Yang ketiga, pengamat terhadap objek. Yang keempat, melalui eksperimen atau uji coba lapangan atau laboratorium. Dan yang kelima, melalui angket terhadap responden. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data ini yakni dengan mencari informasi dari dokumen atau kepustakaan seperti buku, koran, majalah, makalah atau brosur yang diambil intisari dari yang kita cari tadi, lalu dicatat untuk hasil kajian. Selain itu, pengumpulan bahan karya ilmiah dilakukan dengan pengamatan terhadap objek atau peristiwa sesuai dengan topik karya ilmiah. Hal yang perlu mendapat perhatian sebelum penulis terjun ke lapangan adalah harus mengajukan permohonan izin untuk melakukan observasi atau penelitian langsung. Jadi harus ada izin terlebih dahulu. Selanjutnya pengorganisasian. Pengorganisasian itu meliputi 4 tahap, yakni seleksi bahan yang pertama, artinya berbagai bahan tulisan yang telah terkumpul perlu diseleksi agar dapat digunakan yang mana yang bagus dan dipakai untuk penulisan naskah. Yang kedua, klasifikasi, yakni bahan-bahan tulisan yang telah diseleksi lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan topik, bukan melenceng dari yang lain. Yang ketiga, reduksi bahan, yakni maksud dari reduksi bahan itu bahan-bahan tulisan yang telah melalui proses seleksi dan klasifikasi yang tentunya layak dan tidak layak atau tidak layak untuk dipakai. Keempat, penyajian bahan, yakni artinya bahan-bahan tulisan yang telah diseleksi atau diklasifikasi dan direduksi disajikan dalam bentuk atau kartu data dalam sebuah buku catatan. Perlu dipahami bahwa langkah-langkah di atas itu sangat penting karena untuk membuat konsep mentah draft yang kemudian akan diwujudkan menjadi karya tulis ilmiah yang sesungguhnya. Selanjutnya tahap penulisan. Penulisan konsep mentah. Yang kedua, pengetikan konsep, menginput ke dalam komputer, yakni jika konsep draft itu selesai ditulis,
Maka kemudian langkah berikutnya adalah pengetikan. Pengetikan di dalam komputer. Pengetikan itu diartikan dengan menggunakan teknik mesin manual dan menginput konsep tulisan tangan ke dalam komputer. Langkah menginput konsep ke dalam komputer perlu diperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah yang lazim dan akademik. Setelah proses penulisan mentah, berikutnya yaitu tahap revisi dan penyajian. Tahap penyelesaian meliputi 3 langkah, yakni koreksi atau correcting, penyuntingan atau editing, dan tahap penyuntingan. Koreksi adalah langkah penulisan dengan melakukan pembetulan tulisan secara menyeluruh dari kesalahan kata atau istilah, ungkapan, kalimat, hingga paragraf sistematis dan bagian yang dipandang salah lainnya. Penyuntingan merupakan langkah terakhir dengan melakukan pembacaan kembali ulang. Jadi, agar dapat terkoreksi yang salah dan tidak layak, agar dapat menyoroti kesalahan naskah di mana letak kesalahan tersebut. Selanjutnya, yakni tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan dibagi menjadi 2, yakni tahap penyuntingan isi naskah dan tahap penyuntingan bahasa naskah. Tahap penyuntingan isi naskah ini yakni menyangkut keseluruhan isi naskah atau substansi informasi ilmiah yang dikemukakan oleh penulis, baik berupa gagasan orisinal atau konsep teori keilmuan maupun ringkasan hasil penelitian. Sedangkan tahap penyunting bahasa naskah adalah tahap penyuntingan dilakukan terhadap penggunaan bahasa secara menyeluruh dalam naskah setelah tahap penyuntingan isi naskah. Oleh karena itu, tahap ini disebut tahap penyuntingan mikro. Selanjutnya, hakikat penyuntingan. Selain memiliki 2 tahap penyuntingan, yakni terdapat pula hakikat penyuntingan. Yang pertama, langkah koreksi meliputi pembacaan ulang keseluruhan dari awal hingga akhir untuk mencari dan menemukan bagian yang salah atau kurang atau berlebihan atau tidak jelas. Bagian yang salah dan tidak tepat itu ditandai atau diperbaiki. Yang kedua, langkah perbaikan naskah itu sebagai langkah akhir untuk mencermati keseluruhan naskah secara intens. Bagian mana yang kurang jelas serta bagian mana yang kurang, agar dapat langsung menambah atau mengurangi atau mengubah dan memperhalus bahasanya. Dengan demikian, naskah akan menjadi lebih baik dan selanjutnya akan menjadi lebih tajam gagasannya serta pengungkapannya lebih jelas. Yang terakhir yakni penyajian. Penyajian meliputi 2 langkah, yakni penggadaan naskah dan penyajian naskah. Yang pertama, penggadaan naskah, yakni langkah penggadaan ini hanya berlaku pada jenis karya ilmiah tertentu. Jadi tidak sembarang karya ilmiah bisa, seperti karya ilmiah formal akademik, yakni untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, serta laporan penelitian. Dan yang terakhir, penyajian naskah atau finishing. Langkah terakhir dalam penulisan karya ilmiah adalah penyajian hasil penulisan naskah, baik yang berasal dari laporan penelitian maupun eksplorasi pemikiran ilmiah sesuai dengan format dan jenis ilmiah. Itulah tahap-tahap dalam penulisan karya ilmiah, dari pemilihan tema hingga penyajian naskah,
Pada prinsipnya, tahap-tahap penulisan tersebut berlaku terutama bagi penulis pemula yang sedang berlatih untuk menulis karya ilmiah. Demikian pula langkah koreksi dan penyuntingan dapat dilakukan secara bersamaan. Sudah menjadi kelaziman bagi ahli atau pakar bahwa penulisan karya ilmiah pendek seperti makalah, artikel, dan resendi dapat dilakukan tanpa menulis konsep, melainkan langsung dari ide atau tema tulisan lalu langsung di-input ke dalam komputer dan jadilah suatu karya ilmiah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.